Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, saya Resi Maulida dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Unusia Jakarta. Tadi telah berlangsung kuliah umum dengan penasehat Presiden Palestina yang mengangkat tema menjaga perdamaian, memperkuat persahabatan. Tentu kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kedatangannya penasehat Presiden Palestina ke Indonesia sejak tanggal 8 hingga 10 Agustus 2024 dengan misi perdamaian sekaligus memperkuat dukungan masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Di mana tadi pagi Mahmud Al-Habbas telah bertemu Ketua MPR RI Bapak Bambang Susetio di gedung MPR RI dan dilanjut melaksanakan khutbah sholat Jumat di Masjid Hasyim Asy'ari. Dan juga dikabarkan bahwa setelah berada di Universitas Nahdlatul Ulama, beliau akan datang ke Pondok Pesantren Darul Rahman di Jagakarsa. Dengan ini juga saya sudah bersama Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama dan juga panitia. Assalamualaikum Pak Rektor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak izin kami sedikit mewawancarai terkait kunjungannya tadi Pak Mahmud Al-Habbas selaku penasehat Presiden Palestina ke Universitas Nahdlatul Ulama. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada publik dari kunjungan Mahmud Al-Habbas ke Indonesia? Ya, yang pertama tentu saja Unusia merupakan bagian ya dari sekitar 30 Universitas Nahdlatul Ulama yang langsung di bawah Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi kami dari 30 itu merasa sangat terhormat ya dan mendapatkan kebahagiaan lah ya bisa menerima beliau di dalam kuliah umum begitu ya. Dan apa yang beliau menyampaikan satu pidato yang ataupun kuliah umum yang menurut saya bagus sekali ya, memberikan perspektif baru buat terutama Civitas Akademika dan Unusia. Ini dilakukan di Unusia, tetapi saya yakin pidato beliau akan menyebar ke universitas-universitas Nahdlatul Ulama lainnya. Pak Rektor, selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh kalangan Civitas Akademika untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina? Ya, sebetulnya Unusia merupakan bagian dari kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga tentu saja dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Saya kira ini dukungan Indonesia itu sudah panjang sekali. Ya, nah tadi tentu saja sebagai perguruan tinggi tadi di dalam sambutan ya, saya juga melihat kemungkinan menawarkan ya kerjasama antara baik Unusia maupun Universitas NU lainnya di Indonesia dengan perguruan-perguruan tinggi baik yang ada di tepi barat maupun yang ada di Gaza. Walaupun kita tahu saat ini tentu tidak memungkinkan, tetapi paling tidak ada 14 atau 16 perguruan tinggi yang ada di tepi barat ya. Saya kira itu sangat mungkin untuk kita melakukan kerjasama di bidang pendidikan dan kami Unusia dengan senang hati ya untuk menerima mahasiswa Palestina seandainya ingin belajar di tingkat magister atau doktoral ya. Ya. Baik, tadi juga saya sempat mendengar bahwa saat sambutan Bapak menyampaikan akan memberikan beasiswa, kemudian tadi juga dipertegas bagaimana selanjutnya teknis beasiswa ini akan didistribusikan untuk masyarakat Palestina. Ya, tapi apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya direspon oleh Duta Besar Palestina ya Pak Zuhair. Jadi beliau tentu saja nanti hal-hal yang sifatnya lebih teknis kita akan membicarakan akan ada follow up dengan kedutaan Palestina yang ada di Indonesia. Pak Syarif, ini pertanyaan terakhir tentunya apa yang menjadi usulan dari Unusia sendiri kepada pemerintah Indonesia khususnya untuk memperkuat Pak dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina? Ya, saya kira pemerintah Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim ya, dan selama ini kalau saya lihat siapapun presidennya semua memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan. Nah tentu saja dukungan-dukungan yang sifatnya saat ini itu dukungan kemanusiaan dan tentu saja diplomasi ya pada tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation ya, saya kira Indonesia harus bicara tegas ya
bagaimana situasi Gaza saat ini maupun situasi perdamaian pada masa yang akan datang. Baik, Pak Syadi Jalsarif dan Bapak Ibu Panitia, terima kasih atas waktunya. Pemirsa TVNU, demikianlah laporan kami dari Universitas Nahdlatul Ulama. Saya Resi Maulida melaporkan langsung dari Jakarta.